Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di kitab Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba lihat hidup kita hari ini. Seperti apa sih kehidupan kita? Hari-hari kita yang kita jalanin ini sudah berkenan di hadapan Tuhan belum? Tindakan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, perlakuan kita terhadap orang lain, yang kata-kata yang keluar dari mulut kita ini sebenarnya sudah menjadi berkat belum? Tindakan kita ini, cara pandang, cara pikir kita ini sejalan dengan kebenaran firman atau belum? Apakah segala sesuatu yang kita perbuat ini sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, ya kita mau belajar koreksi hati kita. Kita mau perbaiki. Karena seringkali kita pakai pola pikir kita, cara pandang kita sendiri. Apa yang kita anggap benar, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap suci, belum tentu suci di hadapan Tuhan. Makanya pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini harus selaras dulu dengan firman. Selaras dulu dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai apa yang kita anggap benar malah suatu hari dianggap kejahatan. Karena suatu hari akan terang benderang di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar di kitab Matius, kita lihat ya, orang sudah nganggap dirinya hebat, pelayanan, melakukan mujizat, ternyata di belakang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita belajar terus memperbaiki diri kita ini loh. Hidup kita ini sebenarnya sudah sesuai kehendak Tuhan apa belum? Tindakan kita dengan pasangan kita, dengan orang lain, perlakuan kita dengan orang lain, perlakuan kita dengan orang yang menyebalkan, yang bencekno, yang ngeselin, perlakuan kita terhadap suami kita yang selalu nyakitin hati kita, ini sudah sesuai dengan firman atau belum? Perlakuan kita dengan orang-orang yang mengkhianatin kita, sesuai dengan firman atau belum? Tindakan kita, kata-kata kita, pikiran kita ini kadang juga seringkali mengembara kemana-mana. Sering malah banyak orang berpikiran negatif, berpikiran buruk. Kita ini sudah selaras dengan firman atau belum? Makanya kita harus koreksi diri kita. Yang tahu diri kita ini seperti apa, ya diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau koreksi diri kita, kita akan merasa tetap benar, merasa tetap hebat, merasa tetap berkenan. Kalau sudah merasa berkenan, merasa hebat, merasa pinter, merasa ngerti kebenaran, akhirnya apa? Jadi sombong, jadi angkuh, tukang menghakimi, tukang menilai orang lain. Karena kalau sudah seperti itu, kita menjadi orang yang sangat-sangat keras kepala. Bukan malah jadi berkat, justru akan jadi batu sandungan. Semua yang kita perbuat hari ini dalam kehidup kita, setiap langkah kita dari bangun tidur, terus melakukan kegiatan sampai bekerja sepanjang hari, terus balik lagi ke tidur, kita harus memperhatikannya dengan seksama. Sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apa yang aku perbuat, apa yang kau lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau belum? Atau lebih banyak aku banyak ngomentarin kehidupan orang lain, lebih banyak berkata-kata buruk, berpikiran negatif. Orang itu ditentukan dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia pelajarin, apa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu akan mempengaruhi semua perbuatan tindakannya. Selama ini, kalau tindakan kita ini selama ini gak sesuai firman, coba kita mau belajar, diselaraskan dengan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita ngerti firman ya, ngerti firman terus, belajar firman, bergaul dengan Tuhan, semakin hati-hati loh kita ini bertindak. Orang yang kenal Tuhan, dan orang yang ngalami Tuhan, dia nggak akan bertindak sembarangan. Dia tidak akan bertindak sembrono. Dia nggak akan bertindak gegabah. Semuanya dihitung dengan baik. Batasannya adalah berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Ketika seseorang punya pertimbangan dengan dasarnya berkenan di hadapan Tuhan apa tidak, dia akan bertindak hati-hati. Selama ini kalau kita bertindak ceroboh, bertindak sembarangan, karena apa? Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kita bahkan gak peduli Tuhan. Kelihatannya sih peduli Tuhan. Kelihatannya melakukan aktivitas agamawi.
Kelihatannya sih pelayanan, tapi dalam praktek hidup kita seringkali malah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar memperhatikan dengan seksama hidup kita ini loh. Setiap langkah kita, perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita ini seperti orang bebal atau seperti orang yang bijaksana. Harusnya semakin ngerti kebenaran, kita ngalami kemerdekaan, semakin kita bertindak hati-hati. Semakin kita ngerti firman, tindakan kita sesuai dengan firman, bukan ngikutin hawa nafsu sendiri. Karena setiap orang itu dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang itulah yang akan mempengaruhi pikiran, tindakan, dan perbuatannya. Makanya kita harus kembali kepada firman. Mapnya dalam hidup ini adalah firman. Aturannya adalah firman. Makanya Bapak Ibu dengerin khotbah seperti ini akan memperbarui yang di dalam batinmu. Akan mengubah prinsip hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai sekarang diarahkan, diluruskan sampai sejalan dengan Tuhan. Ketika didapatin sikap, tindakan, perbuatan kita nggak sesuai firman, ya kita ubah. Oh ternyata ini nggak benar. Ini ternyata nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan, mengambil keputusan seperti orang yang bijaksana, bukan jadi orang yang bebal. Orang yang bebal itu ya bertindak ngikutin emosinya. Ya memang aku seperti ini kok, orang nggak terima ya sudah. Itu artinya orang bebal. Orang lain harus menerima apa yang diperbuat, yang dilakukan. Dia nggak mau belajar. Ketika ada kesalahan harus dirubah. Bapak Ibu, kita ini harus belajar berubah terus. Karena kita punya masa lalu yang berbeda-beda, dibesarkan dengan latar yang belakang yang berbeda-beda, sehingga seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan firman. Harus diselaraskan kembali. Apa yang kita anggap benar selama ini, apa yang kita anggap baik selama ini, ternyata belum tentu berkenan di hadapan Tuhan loh. Makanya kita perlu ngerti firman. Makanya kita perlu dimerdekakan dengan firman. Semakin kita bergaul dengan firman, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki keintiman dengan Tuhan, tambah hari, tambah hari, tambah hari, tindakan kita semakin hati-hati. Kita mau bertindak dengan seksama hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini ndablek. Udah tahu salah, dikasih tahu, malah membela diri. Terus cari alasan, pembenaran diri. Bapak Ibu kalau engkau salah ditegur, nggak terima, malah balik, nyerang balik, pakai firman lagi yang lebih parah lagi. Merasa harga dirimu direndahkan dan lain sebagainya. Sebenarnya kamu ini orang bebal. Kalau kita tahu apa yang kita perbuat itu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin dapat teguran dari pasangan hidupmu, dari anakmu, dari pembantumu, dari orang tuamu, dari gembalamu, dari pendeta, dari khotbah mungkin. Dari apapun juga lah. Sadar diri, cepat berubah. Cepat berubah. Tapi kalau kamu ngotot, mengadakan pembelaan diri dengan berbagai cara, melakukan pembenaran diri begitu rupa, kamu hanya menunjukkan betapa bodoh dan bebalnya, betapa kerasnya hatimu dan tidak mau berubah. Kalau seperti itu, engkau hidup seperti orang bodoh, bukan hidup seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia akan belajar dari banyak kesalahan. Dia akan belajar dari banyak pelanggaran yang dialami selama ini. Oh ternyata selama ini apa yang ku perbuat tidak benar nih. Ternyata aku ini ketemu problem dan masalah terus-terusan ini. Dia selidikin ini. Dasarnya apa? Alasannya apa? Kenapa kok ada problem? Nah itu orang yang bijaksana nih. Belajar dari banyak kesalahan. Sebenarnya orang yang lebih pintar lagi belajar dari kesalahan orang lain. Tapi jarang. Harusnya kita belajar dari kesalahan diri kita sendiri dan belajar dari kesalahan orang lain. Supaya tindakan kita ini berhati-hati. Bapak Ibu, engkau mungkin sudah gagal dalam membangun hubungan dengan pasangan hidupmu. Ya belajar. Apa yang menyebabkan kau gagal? Selama ini bangkrut, terjerat hutang. Belajar dari kegagalan itu. Kenapa aku kok bisa terjerat hutang, tidak bisa mengendalikan diri? Kenapa kok aku jadi orang yang emosian begini? Belajar apa penyebabnya? Sumber akarnya di mana? Jangan-jangan kalau kita ini gampang emosian karena kita ini pernah diperlakukan buruk di masa lalu yang harus diberesin juga.
Belajar, kenapa kok pikiran itu jelek terus, negatif terus, nilai buruk terus tentang orang lain. Belajar, jangan-jangan pernah ada luka. Belajar apa penyebabnya. Kita harus belajar terus loh. Memperbaiki diri semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang membuat kita berbeda dengan orang dunia adalah ketika kita ini berjalan, bertindak, ngambil keputusan, bersikap. Kita bersikapnya menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah seperti apa yang Yesus lakukan, seperti apa yang Yesus perbuat. Tapi banyak orang sudah ibadah, rajin ke menara doa, pelayanan, rajin memberi persembahan, ngomongnya cinta Tuhan, tapi tindakannya, tapi perbuatannya bertolak belakang dengan firman. Gampang gosip, pikirannya negatif, iri dengki, jahat, busuk, gampang menghakimi, gampang marah, gampang emosi. Akhirnya apa? Tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kalau hidupmu ingin jadi berkat, belajar nih. Karakter ini harus diperbarui hari demi hari. Karakter inilah yang harus disempurnakan di hadapan Tuhan. Pikiranmu sejalan dengan firman, tindakanmu sesuai dengan firman, perasaanmu pun sejalan dengan firman. Banyak orang dikontrol oleh perasaannya. Bahkan perasaan itu kalau sudah mengendalikan begitu rupa, engkau menjadi yang sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, gampang meledak, susah mengampuni. Akhirnya apa? Yang rugi kita sendiri. Hari ini kita harus belajar memperhatikan hidup kita. Jangan suka memperhatikan hidup orang lain dan kelemahan orang lain. Sekarang belajar memperhatikan kehidupan kita sendiri nih hari demi hari. Tuhan, sepanjang hari ini aku sudah menyenangkan hatimu atau tidak sih? Tuhan, sepanjang hidup yang aku lalui hari ini nih, aku udah nyakitin orang atau belum? Aku atau malah menjadi berkat bagi banyak orang? Koreksi diri, koreksi. Hidup kita ini kan nggak lama, hanya dalam sehari aja 24 jam. Coba rewind. Diulang nih memori itu sepanjang hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh. Belajar, dikoreksi. Oh tadi aku udah nyakitin orang. Oh tadi aku bikin kesalahan. Kalau kita mau belajar merefleksi diri, melihat kedalaman diri kita sendiri, kita memperhatikan hidup kita dengan seksama, kita menjadi orang yang bijaksana. Pasti hidup kita jadi berkat. Pasti hidup kita akan bertindak hati-hati. Kalau hari ini bertindaknya ceroboh, penuh emosi, penuh amarah, meledak-ledak, pingin balas dendam, negatif pikirannya, bikin kesalahan, bikin pelanggaran, ngikutin hawa nafsu. Karena apa? Hari ini mungkin apa yang kamu anggap benar itu dan kamu lakukan ternyata menyisakan problem dan masalah. Memang selama kita tinggal di bumi ini, kita harus belajar terus pikul salib sangkal diri. Kalau kita nggak pikul salib dan sangkal diri, menaklukkannya kepada Kristus, kita akan ketemu banyak problem, banyak masalah. Yang membuat kita akan terjerat dengan persoalan-persoalan yang harusnya tidak penting terjadi. Tapi karena ngikutin kita ini, hawa nafsu kita yang begitu rupa, akhirnya membuat hidup kita babak belur. Harusnya kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin, tapi kita malah terjerat dalam persoalan-persoalan yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita ini terbuang karena kita melakukan pelanggaran kesalahan dan kita ngulang terus. Harusnya kan kita berjalan, bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Harusnya kita semakin diurapin Tuhan. Harusnya semakin hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, menaklukkan dirinya dengan baik, ketemu problem, ketemu persoalan, ketemu masalah, ketemu himpitan, ketemu tekanan yang berat dalam hidupnya. Buang tenaga, buang waktu, buang pikiran yang sia-sia. Hari ini belajar bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita pakai waktu yang ada ini, yang Tuhan percayakan dalam satu hari 24 jam ini. Kita pakai setiap waktu yang ada ini melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Kita buat waktu kita ini begitu bermakna dan bernilai. Waktumu begitu bermakna dan bernilai kalau engkau hidup jalan sesuai kehendak Tuhan. Daripada kongko-kongko nggak jelas, ngomong ngalor ngidul nggak jelas, lebih baik banyak berdiam diri dalam hadiratnya. Mungkin lebih banyak waktu sia-sia yang kamu hambur-hamburkan dengan tidak berguna. Sekarang mau pakai waktumu yang ada ini hanya untuk kenal Tuhan, ngerti kebenaran. Kalau engkau hargain waktumu begitu rupa untuk melakukan sesuatu yang
baik, suatu yang bernilai, hidupmu pun juga akan bernilai. Banyak orang merasa umurnya panjang. Kita punya umur kan nggak pernah tahu ujungnya sampai kapan. Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita itu sampai kapan. Nah, justru selama kita dipercayakan waktu ini kita pakai nih. Bangun hubungan baik dengan pasangan suami istri. Bangun hubungan baik dengan anak, dengan orang lain. Bangun hubungan baik, jadi berkat buat orang-orang di sekitar hidup kita. Jangan kita habiskan waktu kita dengan mungkin scroll media sosial terus, tidak ada henti-hentinya. Sia-sia, percuma. Kita ya dapat info-info duniawi buat apa? Kalau engkau nonton media sosial ya isinya khotbah, isinya pengajaran, itu masih membangun. Tapi kalau engkau nonton hal duniawi ya tidak penting buat apa? Banyak orang tidak bisa ngatur hidupnya, ngatur waktunya. Sehingga dibuang begitu percuma dan sia-sia. Sekarang mulai belajar nih. Waktu yang Tuhan percayakan ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena waktu-waktu yang ada ini adalah jahat. Hari-hari yang ada hari ini itu jahat begitu rupa. Kita harus hidup penuh hikmat. Di Kolose 4 ayat yang kelima, hiduplah penuh hikmat terhadap orang di luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita itu penuh hikmat dengan orang bergaul, dengan orang tidak kenal Tuhan. Kita juga memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Harusnya kita jadi berkat buat mereka. Bukan malah jadi batu sandungan. Hari ini belajar nih menaklukkan hati ini. Menaklukkan hati, menaklukkan pikiran, menaklukkan perasaan kita ke hadapan Tuhan. Semakin kita beri sama Tuhan, semakin kita mau belajar koreksi sampai kedalaman hati kita yang terdalam, kita akan semakin diperbaharui hari demi hari. Kalau selama ini suka ngoreksi orang lain, suka nilai orang lain, nilainya buruk lagi. Ngoreksinya hal yang buruk, suka ngelihat kelemahan orang lain. Coba sekarang kita mau lihat kelemahan kita sendiri. Oh, ini hal yang harus diperbarui. Ini loh hal yang jelek yang harus kita ubah karena ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita mau belajar mengkoreksi diri kita, semakin kita akan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Jangan hidup dengan cara pandangmu sendiri. Karena apa yang kamu pandang benar belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau pakai waktu yang ada ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak mau menguasai diri, kita akan dikuasai oleh segala sesuatu. Kita bisa menguasai masalah amarah, amarah akan mengendalikan kamu. Engkau nggak bisa mengendalikan perasaanmu, perasaan yang akan mengontrol dan mengendalikan hidupmu. Kalau dikontrol oleh perasaan, dikontrol dengan emosi, dikontrol dengan hawa nafsu, engkau akan babak belur. Hidupmu nggak akan mengalami kemenangan. Hidupmu akan stres, bingung, dan ujurnya akan sia-sia belaka. Belajar sekarang. Pakai waktu yang ada ini. Penuh hikmat pengertian. Ketika kita bergaul dengan orang di sekitar kita, tunjukkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita bagi nilai kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga melihat perkara ilahi yang mengalir melalui kehidupan kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kita tidak boleh bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita nggak cukup jadi orang Kristen itu datang ibadah ke gereja 2 jam terus pulang. Tapi nggak ngerti apa-apa. Banyak orang Kristen bertahun-tahun duduk dan tua di gereja. Dia menjadi orang yang bodoh. Nggak ngerti firman Tuhan. Nggak ngerti pakai firman Tuhan, nggak ngerti pakai ayat yang mana, pasal yang mana ketika menghadapi masalah dan persoalan, sehingga hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu keinginannya, terjerat dengan berbagai macam persoalan hidup yang nggak penting. Banyak orang nggak ngerti kebenaran. Harusnya kita menjadi orang yang pintar, yang cerdik, yang cermat, yang ngerti kebenaran, yang ngerti pakai firman itu seperti apa, yang bertindak sesuai firman itu seperti apa. Semakin kita ngerti kehendak Tuhan, semakin kita ngerti maunya Tuhan, ya tentunya kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen harus ngerti firman. Orang Kristen harus ngerti kebenaran. Orang Kristen harus bisa ngambil keputusan di situasi yang buruk. Orang Kristen harus bisa mengendalikan dirinya begitu rupa. Kalau engkau nggak bisa mengendalikan dirimu begitu rupa, engkau akan ketemu banyak hal yang membuat hidupmu tambah ruwet. Harusnya engkau berjalan tiap hari naik dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, tapi engkau akan berat jalanmu, bahkan terseok-seok, bahkan jatuh. Hari ini kita mau jadi orang yang pintar, bukan dikuasai oleh hawa nafsu,
bukan dikuasain oleh keinginan, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita menyenangkan hati Tuhan. Belajar koreksi sampai kedalaman batin kita. Kita nggak perlu koreksi orang lain, kecuali engkau dipercayakan tuh negur, nasihatin, lakukan. Tapi kalau itu hanya sekedar iseng kamu perbuat, kamu lakukan karena buang-buang waktu sia-sia, lebih baik stop. Koreksi diri sendiri dan perbaikin diri sendiri. Setiap orang kan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan kok. Ngapain kita sibuk dengan kelakuan orang lain? Ngapain kita sibuk dengan kelemahan orang lain? Ngapain kita sibuk dengan kekurangan orang lain? Semua orang kan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mulai perbaiki kekuranganmu sendiri. Mulai berubah jalan seperti yang Tuhan mau. Semakin kau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, semakin besar pengaruhmu. Semakin kau mau dibentuk dan dilembutkan serta diremukkan jalan maunya Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Semakin kau keras kepala, ngotot ngeyelan benernya sendiri, semakin hidupmu jadi batu sandungan. Kalau selama ini hidup menjadi batu sandungan, dengan pasangan aja ribut, gegeran sampai cerai, belajar berubah dari kesalahan itu. Kalau dengan pasangan sukanya berantem, eker-ekeran, saling gigit, saling cakar, saling telan, berubah dari kelakuan itu. Belajar dari kelemahan itu. Belajar mengendalikan diri. Belajar menguasai diri. Hitung setiap menitnya kamu pakai untuk sesuatu yang bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar menghitung hari-hari. Menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita mau hitung setiap langkah kita ini. Hanya melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang selama kita tinggal di bumi, kita masih hidup di dalam daging, seringkali kita bikin kesalahan. Cepat belajar ketika kita bikin kesalahan dan melakukan dosa, bertobat, berubah. Tuhan akan terus bawa engkau mengalami peninggian, proses yang membuatmu akan dipromosi, memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Amin. Saya berdoa hari ini banyak orang mau belajar bertindak hati-hati. Setiap menitmu berharga di hadapan Tuhan. Atau setiap menitmu kamu habiskan secara sia-sia, tidak berguna. Mulai menghitung setiap menitmu di hadapan Tuhan menjadi berharga dan melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan menjamah hidupmu dan merubah hidupmu mulai hari ini. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami percaya firman ini nempel dalam batin kami. Dengan darah anak domba Allah, kami materaikan firman ini, terpahat dalam loh batin kami. Firman jadi kehidupan. Kamu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu, Tuhan ubahkan terus menjadi orang yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berkati pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan, pelayanan dikerjakan, Tuhan berkati. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Kamu berdoa, biar kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me.
konomo santai kini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana naramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati
Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.